Negara berasal dari bahasa Latin, status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Negara jika ditinjau dari sudut pandang sosiologi, negara adalah kelompok politis persekutuan hidup orang yang banyak jumlahnya dan terikat oleh perasaan, senasib, dan seperjuangan. Pengertian negara menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Kanbuk, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Yang kedua, menurut Profesor Mr. Soenarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan. Yang ketiga, menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Untuk dapat menjadi suatu negara, maka ada beberapa syarat atau unsur yang harus dipenuhi, yaitu 1. Rakyat. Para ahli yang berpendapat bahwa ide atau cita-cita untuk bersatu merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dapat membentuk suatu bangsa yang akan hidup dalam suatu negara. Oleh karena itu, rakyat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu merupakan unsur yang sangat penting bagi negara. Yang kedua, wilayah tertentu tempat negara itu berada. Jadi yang termasuk daerah suatu negara adalah daratan, lautan, udara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah orang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negaranya. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Unsur ini bukan merupakan unsur atau syarat mutlak terjadinya negara, karena unsur ini bukan merupakan unsur pembentuk bagi negara tetapi hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Bentuk negara. Negara adalah susunan negara yang menyangkut pengorganisasian kekuasaan negara secara vertikal. Dengan demikian, fokus utama dalam masalah ini adalah bagaimanakah kekuasaan itu dijalankan di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi, bentuk negara di sini dibahas menurut susunan kekuasaan. Kajian mengenai bentuk negara dibatasi pada dua bentuk negara yang lazim dikenal dalam literatur, yaitu negara kesatuan atau unitary state dan negara serikat atau federal state. Negara kesatuan. Pengertian dari negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Para ahli umumnya membagi negara kesatuan ke dalam 4 macam model, yaitu pertama, vertical management model, kedua, central representative model, ketiga, unification model, keempat, mixed model. Ciri-ciri negara kesatuan. Paling tidak ada 5 ciri negara kesatuan, yaitu pertama, hanya ada satu konstitusi yang berlaku di seluruh negara yang bersangkutan. Kedua, ada satu pemerintahan di tingkat pusat yang berdaulat. Ketiga, seluruh penduduk hanya mempunyai satu kewarganegaraan. Keempat, terdapat satuan pemerintah lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat dengan wewenang kepala daerah yang bersifat absolut. Kelima, hanya pemerintah pusat yang berwenang menjalankan hubungan luar negeri. Negara kesatuan sering dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu 1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, 2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Contohnya yaitu model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah. Contohnya, kepala daerah diberikan kesempatan dan wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau Swantantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dikategorikan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara federal atau serikat. Kata federal berasal dari bahasa Latin "foedus" yang berarti perjanjian. Kata ini menggambarkan ikatan perjanjian di antara negara-negara bagian untuk melakukan kerja sama, khususnya dalam rangka pertahanan. Perjanjian itu harus saling menguntungkan yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sejarah federal. Menurut William Ricker, ikatan federasi pada mulanya digunakan untuk mencapai tujuan militer yang kemudian berkembang untuk mencukupi logistik seperti pasar bebas dan penggunaan mata uang tunggal. Menurut Miriam Budiardjo, untuk membentuk negara federal harus memiliki syarat sebagai berikut. 1. Adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk negara federal. 2. Adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Ciri-ciri negara federal. 1. Wilayah negara terdiri dari negara-negara bagian. 2. Adanya kedaulatan ganda. 3. Hubungan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bersifat koordinatif. Pengertian pemerintah. Pemerintah adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk pemerintah monarki dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya monarki absolut. Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja, ratu, syekh atau kaisar yang kekuasaannya dan wewenangnya tidak terbatas. Yang kedua, monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi undang-undang dasar atau konstitusi. Yang ketiga, monarki parlementer. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan oligarki. A. Pengertian sistem pemerintahan oligarki berasal dari bahasa Yunani. Oligos berarti beberapa dan arko yang berarti pemerintahan. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya terletak oleh beberapa orang-orang terdekat mereka. Oligarki dibagi menjadi 3, yaitu 1. Aristokrasi. Aristokrasi yaitu pemerintahan oligarki oleh kaum bangsawan. 2. Netrokrasi. Netrokrasi yaitu pemerintahan oligarki oleh koneksi sosial. 3. Teokrasi. Teokrasi yaitu pemerintahan oligarki oleh pemuka agama. Contoh negara yang menggunakan oligarki adalah Afrika Selatan sebelum masa Nelson Mandela tahun 1944. Vatikan dan Iran adalah 2 negara yang menggunakan teokrasi. Ciri-ciri sistem pemerintahan oligarki yaitu 1. Pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok kecil yang memiliki kepentingan tertentu. 2. Berpotensi menimbulkan gerakan separatis yang berbahaya. 3. Suara rakyat kurang didengar karena hanya mementingkan kelompok elit yang berkuasa. 4.
bentuk penyimpangan demokrasi yang telah berjalan. 5. Dapat menimbulkan ketidakseimbangan di berbagai bidang. 6. Menimbulkan ketidakpuasan rakyat yang berpotensi munculnya gerakan pemberontak. 7. Relatif memiliki tujuan yang sama dengan negara, namun dalam jangka panjang dapat diselewengkan. Tipe-tipe oligarki menurut Avery A. Winters. Dalam penjelasannya, semua oligarki dapat digolongkan menurut 4 ciri utama, yaitu kadar keterlibatan langsung oligarki atas hak milik harta dan kekayaan, keterlibatan oligarki dalam kekuasaan dan pemerintahan tersebut, dan apakah oligarki lebih stabil atau liar. Bentuk oligarki berdasarkan penjelasan Winters. Bentuk oligarki berdasarkan penjelasan Winters dibagi menjadi 3, yaitu 1. Oligarki panglima, di mana terjadi perpecahan antar oligark. Terjadinya konflik seperti klaim atas wilayah, sumber kekayaan, dan sumber daya. Pengumpulan kekayaan dengan cepat dilakukan dengan penaklukan. 2. Oligarki penguasa kolektif, di mana oligark berkuasa secara kolektif dan melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Oligark ini sangat berbeda dengan oligark panglima. Ketika peran pribadi oligark pada oligark panglima dalam kekerasan untuk mempertahankan kekayaan lebih besar, oligarki penguasa kolektif berperan pribadi lebih kecil dan mempertahankan kekayaan. 3. Oligarki sultanistik. Pada oligarki ini terjadi monopoli sarana pemaksaan berada di tangan satu oligark dan bukan pada negara yang dibatasi hukum. Sistem pemerintahan republik. Republik berasal dari kata res publik, artinya kepentingan umum. Pemerintahan republik adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari dipilih rakyat dan dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden untuk masa penjabatan tertentu. Sistem pemerintahan republik dibagi menjadi 3. Yang pertama, republik absolut, yaitu pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengakibatkan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaan digunakan partai politik. Yang kedua, republik konstitusional. Presiden memegang kekuasaan, kepala negara dan kepala pemerintah. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawas yang efektif dilakukan oleh parlemen. Yang ketiga, republik parlementer, yaitu presiden hanya sebagai kepala negara, namun presiden tidak dapat diganggu-gugat, sedangkan kepala pemerintah berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos, artinya kekuatan. Bentuk pemerintahan demokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam pemilihan pemimpinnya. Demokrasi ditandai dengan pemilihan yang adil dan bebas. Sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia ada 4, yaitu yang pertama, masa demokrasi parlementer. Dalam demokrasi parlementer menonjolkan peran parlementer serta partai-partai dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin menyiapkan dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Yang ketiga, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Dalam demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan
dari demokrasi Pancasila adalah yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga TAP MPRS/MPR. Yang keempat, masa demokrasi Pancasila era reformasi. Yang keempat, masa demokrasi Pancasila era reformasi. Peran partai politik kembali menonjolkan sehingga demokrasi dapat berkembang.